Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Halaman 7 nggih saniki ayat wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzib. Kalau wingi sampun kita bahas dengan tanda kekuasaan Allah yang telah ditunjukkan oleh dua utusan Nabi Isa, tapi ternyata masyarakat Antioquia tasih kathah sing boten menerima kebenaran yang dibawa oleh dua utusan Nabi Isa ditambah dengan Sam'un. Sam'un niku kepalae kaum Hawariyin. Bahkan 3 utusan yang dikirim oleh Nabi Isa kepada masyarakat Antioquia niku modele kados dioleh-olehno. Sampean wong telu iku sapa? Ora sapa-sapa sampean. Qalu ma antum illa basarum misluna. Sampean niku sakjane menungso padha aku kabeh ngene iki. Gak ono bedane antarane sampean karo aku. Kan ngono, diweleh-welehno. Tapi menungso niku kapan wis kadung ketutup, atine angel untuk menerima kebenaran. Wis macem-macem. Persoalannya mungkin ya karena sebab wong niku angsal napa ketutup atine monten angsal hidayah niku nggih sebabe macam-macam, enten krana gengsi. Mosok aku arepe mengikuti wong kece-kece ngene iki ya. Dalam pandangan masyarakat Antioquia. Saniki ayat wama anzalar rahmanu wama anzala ora nurunake ar-rahmanu sapa Allah kang maha welas asih donya akhirat min sain saking suwiji-wiji in antum ora ana utawi sira kabeh illa takdzibun iku angin goroake sira kabeh. Jadi niki ucapan yang disampaikan oleh orang-orang penduduk Antioquia karena mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh 3 utusan Nabi Isa. Mereka tidak percaya bahwa Allah tidak, mereka mengakui bahwa Allah tidak menurunkan apa-apa pada 3 utusan Nabi Isa ini. Bahkan 3 utusan Nabi Isa itu dianggap mereka membuat sebuah kebohongan yang mengatasnamakan berasal dari Allah, berasal dari Tuhan Allah. Jadi ketika mereka menuntut apa sebenarnya tanda kekuasaan yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, jawaban terakhir kan tergantung apa sing dijaluk sang raja kan ngoten to. Sang raja njaluk apa ayo? Sampai sang raja menginginkan anak perempuan yang sudah mati di kuburan, kemudian dengan izin Allah 3 utusan Nabi Isa niku berdoa bersama-sama, akhirnya dia anak perempuan itu dihidupkan. Kampun pol-polan orang mati yang sudah dikubur kemudian dihidupkan kembali. Tapi mereka masih tidak percaya. Falamma sami'a mongko nalikane krungu ar-rusulu sapa pira-pira utusan hadza utawi iki min ahli Antioquia. Hadza utawi iki maksudnya ucapan tiang-tiang Antioquia wa ma anzalar rahman min sainin antum illa takdzibun.
Artinya keberadaan 3 utusan Nabi Isa yang sebenarnya membawa risalah yang bersumber dari Allah, mereka tidak dipercayai oleh masyarakat Antokia. Lajeng kalu ngucap sapa rusul, Rabbuna utawi pangeran ingsun, ya'lamu iku ngerti sapa Rabbuna, inna setuhune ingsun ilaikum maring sira kabeh, lamur saluna iku nyekti setengah pira-pira wong kang diutus dening Allah. Wa ma alaina lan ora ana iku ing atase ingsun illa angin al-balaghul mubinu utawi nekake risalah al-mubinu kang pertelo. Niki ketika mereka bertiga sudah menunjukkan sedemikian besar tentang kekuasaan Allah sebagaimana yang dituntut oleh raja dan masyarakat Antokia, justru mereka menolak keimanan, menolak iman terhadap risalah yang dibawa oleh 3 utusan Nabi Isa. Bahkan 3 utusan Nabi Isa dianggap sebagai pembohong, maka di hadapan mereka 3 utusan Nabi Isa niki menyatakan bahwa Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami sungguh sangat mengerti tentang apa yang kami lakukan. Dan kami bertiga ini termasuk orang yang diutus oleh Allah melalui perintah Nabi Isa. Wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tugas kami ini tidak apa-apa kecuali hanya menyampaikan risalah kepada kalian semua, risalah yang jelas. Ai tegese wajib alaina ing atase ingsun tablighur risalati apa nekake risalah. Li'annallaha krana setuhune Gusti Allah Subhanahu wa taala arsalana iku ngutus sapa Allah na ing ingsun ilaikum maring sira kabeh bi annad'uakum kelawan yento aja-aja ingsun kum ing sira kabeh minal batili saking perkara batil ilal haqi menuju maring perkara kang hak. Bahwa jaba mongko wajib alaikum ing atase sira kabeh antusaddiku ing yen to benerake utawa ing yen to ngimanake sira kabeh kalamana ing ucapan ingsun. Wa tu'minu lan padha ngimani sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wa bi risalatina lan kelawan risalah ingsun. Jadi wa ma alaina illal balaghul mubin niku maksudnya adalah kewajiban kami bertiga ini hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan apa-apa. Kami ini bukan orang penggendam, gendam. Sampai ngerti gendam ya. Penyihir. Kami ini bukan penyihir. Kami ini hanya menyampaikan risalah yang bersumber dari Allah. Karena setune Gusti Allah niku sampun ngutus kami ini untuk datang kepada kalian semua melalui perintahnya Nabi Isa, agar kami bertiga ini mendakwahkan kepada kalian semua agar Anda meninggalkan perbuatan yang batil untuk melaksanakan perbuatan yang hak, perbuatan yang benar. Maka kalian semua wajib untuk membenarkan apa yang kami sampaikan ini kepada kalian semua. Kami ini bukan pembual, kami ini bukan tukang sihir, kami ini bukan tukang jamu, tapi apa yang saya katakan ini sebenarnya berasal dari Allah. Oleh karena itu kalian semua, wahai masyarakat Antokia, engkau semua wajib membenarkan apa yang saya katakan dan engkau semua wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah kami. Falamma sami'a mongko nalikane krungu ahlu Antokiyata sapa penduduk Antokia hadza ing ucapane ar-rusul niki qalu padha ngucap sapa ahlu Antokia inna setuhune ingsun tatayyarna
nampa ala ingsun bikum kelawan sira kabeh. Lah ucapan yang disampaikan tiga utusan Nabi Isa niku bahwa apa yang disampaikan mereka bertiga sebenarnya adalah bersumber dari Allah. Maka seluruh yang disampaikan oleh mereka itu berasal dari Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Dan mereka orang-orang Antokia itu sebenarnya wajib beriman kepada Allah dan wajib beriman kepada risalah yang dibawa oleh tiga utusan Nabi Isa niku. Tapi nopo ternyata jawaban penduduk Antokia? Justru jawaban penduduk Antokia adalah qalu inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab dari ucapan tiga utusan Nabi Isa. Kami ini mendapat kesialan lantaran kedatangan Anda bertiga. Tatayyarna mendapat kesialan, tompo Allah. Kan wonten hadis istilah tatayyur niku nggih. La sofaro wala tatoyaron niku enten hadis ngoten. Tiada kesialan karena bulan Syawal dan tiada kesialan karena tatoyur. Tatoyur niku dalam tradisi masyarakat jahiliyah niku ketika ada burung datang, yang burung datang itu dianggap membawa kesialan. Lah dalam tradisi Jawa biyen niku enten burung hantu. Burung gagak. Burung gagak ketika menjelang subuh niku berbunyi biasa, setelah itu ada tanda-tanda ada orang mati di kampung niku. Nah niku. Niku termasuk menawi kula sampean kabeh meyakini niku arane tatayur. Niku mboten oleh meyakini ingkang kados mekaten menika. Bahwa enten musibah napa mawon, enten kejadian napa mawon niku sesuai kalian kehendak Allah, bukan karena kedatangan seekor burung. Nah, terus niku termasuk tinggalan keyakinan lawas, termasuk meyakini enten burung gagak kaok-kaok menjelang subuh niku mangke sebentar lagi enten berita kematian. Niku tatayur. Lah seperti yang dikatakan oleh masyarakat Antokia, kehadiran tiga orang utusan Nabi Isa niki dianggap membawa sial. Qalu inna tatayyarna bikum. Wadzalika utawi mengkono-mengkono tatayyarna bikum annal mataram iku setuhune udan habasa iku ngeker apa mator anhum saking ahli Antokia. Waka surat lan akeh bainahum ing antarane ahlu Antokia amradun apa pira-pira penyakit mukhtalifatun kang macem-macem kang beda-beda. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul tiga utusan Nabi Isa niku ma asobatna ora ngenani na ing ingsun hadil baliyatu apa iki coba illa bisukmi kudumikum kelawan alane teka sira. Anu niki ucapane ahlu Antokia nggih, mboten ucapane tiga utusan Nabi Isa. Faqalu ma asobatna hadhil baliyatu illa bisukmi kudumikum. Illa bisukmi kudumikum artine kejaba kelawan alane tekane sira li anna krana setuhune ingsun maraaina iku durung tau weruh sapa ingsun hadhil asya'a ing iki pira-pira perkara qabla maji'ikum sadurunge teka ira kabeh ila baldatina maring negara ingsun. Jadi mereka mengucapkan bahwa kehadiran kalian bertiga ini ke kampung kami itu justru membawa sial. Napa kelanjutannya sing diucapaken kali masyarakat Antokia? Kesialan yang telah Anda bawa itu diantaranya adalah ditandai dengan ketiadaan hujan.
Masyarakat Antokia niku waktu niku tenggang hujan, annal matara habasa anhum, kemudian mewabah banyak penyakit yang macam-macam yang menyerang masyarakat Antokia. Kemudian mereka mengatakan kepada utusan Nabi Isa, kami ini tidak akan mendapatkan bencana seperti ini kecuali karena kehadiran kamu sekalian kepada masyarakat kami. Itu yang dikatakan oleh masyarakat Antokia. Jadi masyarakat Antokia merasa mendapatkan bencana dengan mewabahnya banyak penyakit yang bermacam-macam, itu karena kehadiran 3 utusan Nabi Isa. Sebab nopo? Sebab dalam pandangan mereka, mereka belum pernah menemui keadaan yang sesial seperti ini, kata mereka, sebelum kehadiran 3 utusan Nabi Isa ke negeri mereka. Terus persoalan jelek niku kan bisa jadi menjadi azab mereka karena mereka tidak menerima risalah dan dakwah yang disampaikan oleh 3 utusan Nabi Isa niku. Tapi nasib jelek itu malah dilimpahkan kepada karena kehadiran 3 utusan Nabi Isa. Tsumma qalu mongko kari-kari ngucap sapa kaum Antokia lirusuli maring pira-pira utusan Nabi Isa. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alimun. La illam tantahu yakti lamun ora mareni sira kabeh lanarjumannakum mongko nyekti mbalang ingsun mongko nyekti ngranjam ingsun kum ing sira kabeh wala yamassannakum lan yakti ngenani temen kum ing sira kabeh minna saking ingsun adzabun alimun apa siksa kang nglarakno. Jadi karena masyarakat Antokia itu meyakini bahwa balak yang menimpa mereka, penyakit yang menimpa mereka, itu karena kehadiran 3 utusan Nabi Isa yang telah mendakwakan Islam kepada mereka. Lalu mereka mengancam kepada 3 utusan Nabi Isa, andai saja kamu tidak menghentikan perbuatanmu dalam rangka berdakwah untuk agama kamu, maka kami akan akan keranjam, akan melempar batu kepada kalian semua dan kau akan saya siksa di tempat ini. Kan kurang ajar. Yakni ngarepaken Gusti Allah ilam takunu maksudnya ayat ilam tantahu lanarjumanakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Yakni ngersakno Gusti Allah ilam takunu nalikane ora ana sira kabeh muntahina iku mareni sira kabeh an halikum saking tingkah sira kabeh lanak tulannakum nyekti mateni temen ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati kelawan watu wa asobakum lan ngenani kum ing sira kabeh minna saking ingsun adzabun alimun apa siksa kang pedih ai muklimun tegese siksa kang larakake sadidun kang banget. Jadi niki adalah ancaman ketika para rasul yang diutus oleh Nabi Isa niku menyampaikan dakwah yang sungguh betul-betul berasal dari Allah, tapi dianggap bahwa itu adalah sebuah kebohongan dan kehadiran 3 rasul, 3 utusan yang sebenarnya berasal dari Allah, tapi diperintah melalui lisannya Nabi Isa, itu dianggap membawa bencana. Yaitu dengan mewabahnya banyak penyakit, kemudian mereka mengatakan bencana ini tiada lain yang datang kepada kami itu hanya karena kehadiran kalian semua. Yang sebelumnya kami semua ini belum pernah menyaksikan bencana separah ini. Sampai kemudian mereka mengancam, andaikan engkau bertiga itu tidak menghentikan
dakwah terhadap agama kalian, maka kami semua warga Antokia itu akan betul-betul membunuh kalian dengan batu. Dan engkau bertiga akan kami siksa dengan siksa yang sangat pedih. Nah itu tugas seorang Rasul. Seorang Rasul itu sing arane ancaman itu biasa. Mane tiang berbuat baik itu jangan dikira itu kemudian enak-enak aman-aman saja. Di tengah kebaikan yang dilakukan, itu pasti enten tiang sing tesi resek. Ndolek kesalahan kemudian mempersoalkan. Dan maka yang yang diteror itu bukan hanya persoalan hati yang diteror, tapi fisik juga yang diteror. Jadi sejak dulu orang baik itu pasti ketika berbuat baik itu tidak selalu enak. Pasti di antara kebaikan yang dilakukan itu ada teror, ada tuduhan negatif dan lain sebagainya. Makanya menawi kula sampean kabeh niki mangke saged terjun ten masyarakat, sampean kudu nggak ada ati sing jembar, ati sing luas, ati sing sabar. Kadang-kadang tujuan apik nok kampung podo-podo kepengen membesarkan masjid. Tapi sampean bisa disalahpahami tujuan kebaikan sampean. Makanya sampai difitnah macam-macam ya. Itu adalah sebuah keadaan dan resiko yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Lah sejak zaman Nabi dulu, mboten enten Nabi diutus Allah niku dalam keadaan enak-enakan. Enak dakwah terus gak ono gangguan. Misalnya setiap dakwah terus disambut dengan ucapan selamat datang para rasul, kok enak temen. Mboten enten. Dalam perjalanan sejarah para rasul niku mboten enten. Ketika berdakwah terus selalu disambut dengan ucapan selamat datang niku mboten enten. Para rasul pasti menghadapi dengan kesulitan-kesulitan. Termasuk cerita yang diterima oleh Nabi Muhammad niki. Falamma sami'a ar-rusulu mongko nalikane krungu ar-rusulu sapa pira-pira utusan Nabi Isa hadza ing ucapan iki. Ucapan iki napa? Ancaman nggih. Ancaman kalau 3 utusan Nabi Isa itu tidak menghentikan dakwah maka mereka akan segera dibunuh, akan segera dilempari batu dan akan segera disiksa oleh penduduk Antokia. Qalu ngucap sapa Rasul, ta'irukum utawi tampa ala sira kabeh ma'akum iku sertani sira kabeh. Ketika para rasul tadi niku diucapkan bahwa inna tatayyarna bikum, bahwa nasib sial kami itu karena kehadiran kalian semua, dan kemudian setelah itu para rasul itu diteror dan diancam. Dan ketika Rasul itu mendengar ucapan masyarakat Antokia yang sedemikian jelek, maka para Rasul itu mengatakan ta'irukum ma'akum, bahwa nasib sial kalian semuanya itu karena perbuatan kalian sendiri. Perbuatan yang tidak mau menerima hidayah Allah dan tidak mau menerima risalah Nabi yang diutus oleh Allah. Ai tegese asobakum ngenanikum ing sira kabeh sukmukum apa ala sira bikufrikum sebab kekufuran sira kabeh wa bikadzbikum lan kelawan goro sira kabeh, yakni ngersano Allah asobakum ing ngenani ing sira kabeh asukmu apa ala. Jadi nasib sial yang diterima oleh masyarakat Antokia, kata para rasul niki, itu bukan karena apa-apa, bukan karena kehadiran 3 utusan Nabi Isa, tetapi justru nasib sial itu karena perbuatan mereka sendiri. Perbuatan jahat mereka sendiri karena mereka masih dalam keadaan kafir dan mereka masih sering melakukan kebohongan. Maka kekufuran dan kebohongan masyarakat Antokia itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan nasib sial itu. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. A'in dzukirtum ana ta lamun den tuturi sira kabeh
Bal antum balik utawi sira kabeh kaumun musrifuna iku kaum kang padha ngliwati bates. Niki ucapan yang dikatakan oleh 3 utusan Nabi Isa. Tidakkah kau telah mendapat nasihat? Tidakkah kau telah mendapat dakwah dari para rasul? Tidakkah engkau telah menerima hidayah dari para rasul, tapi justru engkau semua menolak nasihat, engkau semua menolak hidayah, engkau semua menolak kehadiran para rasul. Bahkan engkau termasuk kelompok kaum yang melampaui batas. Ini ucapan yang disampaikan oleh 3 utusan Nabi Isa. Ai tegese in wu'idtum nalikane den dituturi sira kabeh billahi kelawan Allah tatayyartum mongko tampa ala sira kabeh bina kelawan ingsun au tawa'attumuna utawa balik ngancam sira kabeh na ingsun birajmi kelawan den rajam bal antum balik utawi sira kabeh kaumun musyriku na iku kaum kang padha musyrik kabeh fatajra'una mongko kendel sira kabeh ala qatli rusuli ing atase arepe mateni pira-pira rasul fabalagha dzalika mongko tumeka dzalikal khabaru apa mengkono-mengkono berita Habiban ing Habibun Najjar. Jadi niki ucapan yang disampaikan oleh 3 utusan Nabi Isa kepada masyarakat Antioquia yang sangat buta hatinya untuk tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima risalah 3 utusan Nabi Isa. Lajeng piyambake sedaya niku diwelehaken dening 3 utusan Nabi Isa. Lamuno sampean kabeh niku wis dituturi dening Gusti Allah, tapi justru sampean kabeh itu memberikan kesialan kepada kami bertiga ini, atau bahkan engkau semua itu mengancam untuk membunuh kami, mau melempar batu kami. Justru kalian semua adalah orang-orang yang musyrik kepada Allah, dan bahkan engkau semua berani akan membunuh 3 utusan Nabi Isa. Ketika berita tentang ancaman pembunuhan terhadap ketiga utusan Nabi Isa, berita itu telah sampai kepada Syekhan kalau ini Habibun Najjar gitu. Wajah alan wustaka min aqsal madinati saking nggon adoh-adohe kutha. Rajulun sapa wong lanang yas'a kang mlaku sapa rajul. Ketika berita tentang ancaman pembunuhan terhadap 3 utusan Nabi Isa niku telah sampai kepada Habibun Najjar, maka datanglah Habibun Najjar itu. Habibun Najjar itu rumahnya itu jauh dari kota, tapi dia buru-buru datang untuk menemui masyarakat Antioquia yang tujuannya adalah mencegah masyarakat Antioquia jangan sampai masyarakat Antioquia itu sampai membunuh 3 utusan Nabi Isa. Wa wirajul Habibun Najjar. Wa qala Suddi lan dawuh As-Suddi sapa Imam As-Suddi kana ana sapa Habibun Najjar kisoron iku penggaweane tukang penatu. Habib An-Najjar iku laki-laki yang pekerjaannya adalah tukang menyetrika, laundry pekerjaannya. Lah ini ketika mendengar berita bahwa 3 utusan Nabi Isa itu mau dibunuh, mau disiksa oleh masyarakat Antioquia, dia yang berasal dari tempat yang jauh dari kota, dia datang menuju masyarakat Antioquia untuk mencegah perbuatan masyarakat Antioquia yang mau membunuh 3 utusan Nabi Isa. Menurut Imam As-Suddi,
pekerjaan Habibun Najjar itu adalah tukang setrika baju, kusoron. Wa qala Wahbun lan dawuh sapa Imam Wahab bin Munabbih, kana ana sapa Habibun Najjar rajulan iku wong lanang yakmalu kang agawe sapa rajul al-harira ing sutra. Wa kana manziluhu lan ana manziluhu apa omahe Habibun Najjar inda aqsa babin min abwabil Madinati iku ana sandinge panggonan kang adoh saking pintu masuke kota. Wa kana rajulan lan ana sapa Habibun Najjar rajulan iku wong lanang dza shadaqatin kang ahli sedekah. Yajma'u kang ngumpulna sapa Habibun Najjar kasbahu ing penghasilane Habibun Najjar idza amsana lekane sore ayusimuhu mongko bagi sapa Habibun Najjar hu ing kasbahu nisfaini ing setengah fayut imu mongko aweh mangan sapa Habibun Najjar nisfan ing setengah li iyalihi kedue keluargae Habibun Najjar. Wa yatasaddaqu lan nyodaqana sapa Habibun Najjar binisbihi lawan separuhe kasbahu al-akhari kang weneh alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir miskin. Falamma balagau mengko nalikane tumeka hu ing Habibun Najjar anna qaumahu setuhune kaum Habibun Najjar qasati padha nejo sapa qaumahu qatlar rusuli ing mateni pira-pira rasul ja'ahum mongko teka sapa Habibun Najjar hum ing qaumahu saiyan hale melayu sapa Habibun Najjar. Jadi niki cerita ketika Habibun Najjar niku krungu bahwa 3 utusan Nabi Isa yang mendakwahkan kebaikan kepada masyarakat Antioquia niku badhe dibunuh oleh mereka, maka cepat-cepatlah datang Habibun Najjar itu. Dia sebenarnya rumahnya adalah jauh dari kota. Jauh dari kota. Datang dari kejauhan menuju kota untuk mencegah masyarakat. Lah Habibun Najjar ini adalah orang yang ahli sodako. Di samping pekerjaannya tadi, ada yang disebutkan, ada yang berpendapat pekerjaan Habibun Najjar itu adalah tukang setrika atau laundry gitu zaman saat ini. Atau menurut Imam Wahab bin Munabbih, Habibun Najjar itu pekerjaannya adalah memintal sutra, kain sutra, nenun sutra pekerjaannya. Nah, ini menurut Imam Wahab ibnu Munabbih. Dan rumahnya adalah di kejauhan dari kota, jauh dari kota. Dan dia adalah orang yang ahli sodako. Dia gemar sodako. Setiap hari ketika sore hari, hasil kerjaannya, hasil itu hasilnya dibagi. Yang separuh hasil kerjanya itu dipakai untuk memberi makan keluarganya, dan separuh yang kedua dipakai untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Nah, sampean besok menawi sampun berumah tangga dan masyarakat, lamun saken niru amaliyae Habibun Najjar monggo. Dalam satu riwayat Habibun Najjar niku mboten manusia biasa. Habibun Najjar niku termasuk wali Gusti Allah. Maka kelakuan lan amale Habibun Najjar niki layak untuk kita contoh. Lah ketika berita tentang apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Antioquia yang akan membunuh 3 utusan Nabi Isa, dia cepat-cepat datang untuk mencegahnya. Lajeng ayat qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Niki ucapane Habibun Najjar. Qala ngucap sapa Habibun Najjar ya qaumi ho kaum ingsun
Ittabi'u padha anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira utusane Allah. Ittabi'u padha manuta sira man ing wong layas alukum kang ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh ajron ing opah. Wahum utawi mursalin muhtaduna iku wong kang oleh pitutur. Jadi ketika tiga utusan Nabi Isa yang mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat Antioquia itu mau dibunuh oleh mereka, datanglah Habibun Najjar untuk mencegah kaumnya agar tidak sampai terjadi pembunuhan terhadap tiga utusan Nabi Isa. Lajeng Habibun Najjar mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yasalukum ajra wa muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah utusan Allah tiga orang ini. Ikutilah utusan yang tidak pernah minta ongkos. Mereka ini adalah orang yang telah mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Habibun Najjar. Wa fi riwayati Qatadah lan ing dalem riwayate Imam Qatadah kana Habibun ana sapa Habibun Najjar fi gharin iku ing dalem guwa ya budu kang nyembah sapa Habibun Najjar rabbahu ing pangerane Habib falamma balaghahu mongko nalikane teka tumeka ing Habibun Najjar khabaru rusuli apa beritae tiga utusan Nabi Isa atahum mongko teka sapa Habibun Najjar hum ing rusul fa adhara mongko nglahirake sapa Habibun Najjar dinahu ing agamane Habibun Najjar wa qala lan ngucapake sapa Habibun Najjar al ayah ing ayat kala wau. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah, sakderenge wonten berita tentang akan ada pembunuhan terhadap ketiga utusan Nabi Isa, sakjane Habibun Najjar niku beribadah wonten gua. Mungkin piyambake beribadah mengikuti dakwah yang disampaikan oleh ketiga utusan Nabi Isa, tapi dia menyembunyikan dari kaumnya supaya tidak dilawan oleh kaumnya. Jadi asale Habibun Najjar niku ibadah berada di gua, beribadah kepada Allah, tapi ketika ada berita akan ada pembunuhan terhadap tiga utusan Nabi Isa, maka keluarlah Habibun Najjar itu keluar dari gua menuju masyarakat Antioquia. Dan Habibun Najjar niki mendatangi tiga utusan Nabi Isa dan dia memproklamirkan tentang agama dia bahwa Habibun Najjar mengikuti agama tiga utusan Nabi Isa. Terus akhirnya Habibun Najjar niku mengatakan kepada masyarakatnya, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala Qatadatu lan ucap sapa Imam Qatadah lamma intaha nalikane tumeka Habibun sapa Habibun Najjar ila rusuli maring utusan Nabi Isa. Wa qala lan ngucap sapa Habib lahum maring rusul atas aluna ana ta njaluk sira kabeh ala hadhihi risalati ing atase iki risalah ajron ing upah. Qalu ngucap sapa rusul la ora walakin nakulu tetapi ngucap ingsun ittabi'u padha manuta sira kabeh. Faqala mongko ngucap sapa Habibun Najjar ya qaumi ho kaum ingsun ittabi'u padha manuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira utusane Allah ittabi'u padha manuta sira kabeh man ing wong layas alukum kang ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh ajron ing upah wahum muhtadun wahum utawi rusul muhtadun iku padha oleh pituduh.
Wa yad'unakum lan padha ajak-ajak sapa rasul kum ing sira kabeh ilal huda maring pituduh. Wa ila tariqin mustaqimin lan maring dalan kang bener. Jadi dalam riwayat Imam Qatadah ketika berita akan ada pembunuhan terhadap 3 utusan Nabi Isa, itu berita itu sampai kepada Habibun Najjar, maka datanglah Habibun Najjar itu kepada 3 utusan Nabi Isa. Dan dia mengatakan atau bertanya kepada mereka bertiga, wahai kawan, apakah engkau semua ini dalam menjalankan risalah, dalam mendakwakan risalah ini minta upah? Nah, minta ongkos apa tidak ketika Anda bertiga ini menyampaikan risalah? Mereka 3 utusan Nabi Isa itu menjawab tidak. Enggak sama sekali, kami tidak minta ongkos atas penyampaian risalah ini. Tetapi kami mengajak mereka agar mereka ikut agama kami, ittabi'u. Lajeng sak bareng ngoten Habib Najjar niku mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yasalukum ajr wa mutadun. Wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah, ikutilah mereka, mereka itu adalah menyampaikan risalah tapi tanpa minta ongkos sedikit pun. Dan mereka ini adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka itu ada orang yang telah mendakwahkan agama yang benar kepada kalian semua. Mereka telah membawa hidayah kepada kalian semua dan mereka telah menunjukkan jalan yang benar. Falamma sami'a qaumuhu mongko nalikane krungu qaumuhu sapa qaumi Habibun Najjar dzalika ing mengkono-mengkono ucapan ya qaumi ittabi'u dan seterusnya lahu maring Habibun Najjar anta qalu ngucap sapa kaum lahu maring Habibun Najjar anta utawi sira kunta iku ana sira mukhalifan iku nulayani sira lidinina maring agama kita wa mutabian lan manut sira lidini haula irusuli maring agamane 3 utusan iki. Faqala Habibun Najjar mongko ngucap Habibun Najjar sapa Habibun Najjar wama li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wama utawi apa li iku ketu ingsun la a'budu ora nyembah ingsun alladzi dzat fatarani kang wis ndadekake apa sapa ladzi ingsun ai tegese bi ayyi sababin kelawan endi sebab la a'budu ora nyembah ingsun khaliki ing dzat kang wis ndadekake ingsun wa ilaihi lan maring khaliki turja'una iku padha den balekake sira kabeh. Dadi ngene. Ketika Habibun Najjar niku telah mengatakan kepada kaumnya yang mendorong kaumnya agar mengikuti 3 utusan Nabi Isa, ternyata masyarakat itu baru tahu bahwa selama ini Habibun Najjar itu secara diam-diam telah mengikuti agama 3 utusan Nabi Isa dan Habibun Najjar itu telah menyalahi agama masyarakat Antokia. Dan Habibun Najjar itu lebih memilih mengikuti agama 3 utusan Nabi Isa. Nah, itu yang dikatakan oleh masyarakat Antokia kepada Habibun Najjar. Lajeng Habibun Najjar mengatakan wa ma li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Artinya napa? Ini adalah jawaban Habibun Najjar yang disampaikan kepada kaumnya, mengapa kami tidak menyembah zat yang telah menciptakan kami. Sesungguhnya kepada zat itulah kamu semuanya akan dikembalikan. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Habibun Najjar kepada masyarakat Antokia.
Mengapa saya tidak harus menyembah kepada zat yang telah menciptakan diriku? Bahkan dirimu semuanya itu nanti akan dihadapkan, akan dikembalikan kepada zat yang sama, yaitu kepada zat yang telah menciptakan aku. Ini adalah pernyataan yang di ayat ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Habibun Najjar untuk mengembalikan ucapan masyarakatnya bahwa secara diam-diam Habibun Najjar itu dianggap menyalahi agama masyarakat Antioquia dan secara diam-diam mengikuti agamanya 3 utusan Nabi Isa. Ai tegese turaduna den balekake sira kabeh intal ba'si nalikane dina ba'as Beijing fayujazikum mongko males sapa khaliki atau Allah biakum sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Wa ilaihi turja'un iku maksude adalah wahai kaum Antioquia, kalian semuanya nanti akan mendapati hari ba'as. Hari ba'as itu ketika hari dibangkitkan kalian semuanya dari alam kubur, maka kalian semuanya itu nanti akan dikembalikan sebagaimana kalian saat seperti ini. Wujud kalian akan dikembalikan, yaitu dibangkitkan kembali seperti manusia yang hidup di dunia dalam wujud seperti itu, lalu Allah memberikan balasan amal perbuatan kalian semuanya. Maka orang yang baik akan mendapat balasan yang baik, orang jahat, orang kufur, orang musyrik akan mendapat balasan sesuai dengan kemusyrikan, kejahatan, dan kekufurannya, yaitu azab. Jadi niki ucapan balik dari Habibun Najjar ketika Habibun Najjar itu dianggap melawan atau berbeda dengan agama kaumnya. Kila den ucapake enten pendapat yang memahami wa ma lila a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kila den ucapake adhofa nyandarake sapa Habibun Najjar al-fitrata kedadian ila nafsihi maring awake Habibun Najjar waruju alan bali ilaihi maring kaum li'annal fitrata krana setuhune asal kedadian asarun nikmati iku labete nikmat wa kanat lan ono apa asarun nikmah alaihi ing atase Habibun Najjar adhara iku luweh pertelo. Adhara iku luweh pertelo, luweh jelas. Niku kan ayat niku kan wa mali la a'budul ladzi fatarani. Fatarani niku maknane adalah telah menciptakan aku. Lah Habibun Najjar ketika dalam ayat itu menyandarkan al-fitrah, menyandarkan kejadian dirinya, kejadian itu kepada dirinya, dan menyandarkan turja'un, ay ar-ruju, itu bali ilaihim kepada kaum itu. Mengapa? Alasannya apa? Li'annal fitrata asarun nikmah. Karena setuhune kedadian itu adalah pengaruh dari nikmat Allah yang terbesar. Ini menurut Habibun Najjar. Makanya al-fitrah asarun nikmah, pengaruh dari labete nikmat itu adalah lebih tampak menurut Habibun Najjar. Wa fir ruju'i lan iku ing dalem lafal ar-ruju' dari ayat wa ilahi turja'un makna zajri iku duweni makna nyegah. Artine napa? Kalau saja masyarakat Antioquia itu tidak mau patuh dan taat kepada 3 utusan, maka sebenarnya mereka di hari ba'as nanti akan dikembalikan kepada Allah dengan penuh penyesalan. Wa huwa utawi azajru kana ana apa azajru al-yaqa iku luweh patut bihim kelawan kaum.
Jadi ketika mereka nanti akan mendapatkan penolakan, mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan sama sekali, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang lebih pantas bagi mereka karena mereka menolak kebenaran. Karena mereka tidak mau menerima risalah yang benar yang dihadirkan oleh 3 utusan Nabi Isa. Tetapi ada pendapat lain yang memaknai ayat niku wakila lanten ucapake annahu setuhune kelakuan lamma qala iku nalikane ngucap sapa Habibun Najjar ittabiul mursalin akhadhuhu mongko padha nyekel sapa kaumhu ing Habibun Najjar warafa'u lan laporake sapa Habibun Najjar warafa'u lan nglaporake sapa kaumhu ing Habibun Najjar ilal maliki maring raja. Faqala mongko ngucap lahu maring Habibun Najjar al-maliku sapa raja akunta ana toh ana sira Habib wae Habibun Najjar tabi'an iku anut lahum maring rusul maring 3 utusan Nabi Isa. Faqala mongko jawab Habibun sapa Habibun Najjar wa mali la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mali utai apa iku kudu ingsun la abudu ora nyembah ingsun alladzi ing zat fatarani kang ndadekake sapa alladzi ini ing ingsun wa ilahi lan maring alladzi turjauna padha dibalikake sira kabeh. Enten yang memahami ayat niku ketika Habibun Najjar niku membaca ayat Ittabiul Mursalin, itu orang-orang Antokia itu malah menangkap Habibun Najjar. Dan mereka melaporkan atas keimanan napa Habibun Najjar niku kepada sang raja. Karena Habibun Najjar niku dianggap masyarakat yang membelot dari tradisi masyarakat Antokia. Lajeng sang raja melakukan interogasi kepada Habibun Najjar. Interogasi ini, akun tata bi ala wahai Habibun Najjar, apakah engkau betul-betul mengikuti agama 3 utusan Isa? Habibun Najjar menjawab di depan raja, wa ma li la a'budu ladzi fatarni wa ilaihi turja'un. Mengapa saya tidak harus menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku dan kepada zat itulah semuanya akan dikembalikan. Jadi ini jawaban yang tegas, betul-betul tegas dari Habibun Najjar. Padahal Habibun Najjar itu iman sendirian gitu di saat niku. Tumaqala Habibun mongko kari-kari ngucap Habibun Najjar A'takhidhu min dunihi alihatan. A'takhidhu ana toh ngalap ingsun min dunihi saking liyane alladzi fatarani alihatan ing pangeran. Nah, dengan tegas Habibun Najjar menjawab lebih lantang, menambah jawaban wa ma lila a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Lajeng dipertegas lagi dengan ucapan dalam ayat, apakah kami harus menjadikan Tuhan selain Tuhan yang telah menciptakan aku itu menjadi Tuhan kami? Ini kan jawaban yang lebih tegas. Artinya niki menggunakan bahasa pertanyaan a'attakhidhu, apakah kami harus menjadikan Tuhan selain Tuhan yang telah menjadikan kami? Ini adalah istifham, tapi istifham al-inkari, istifham ingkari. Artinya pertanyaan itu tidak harus dijawab, tapi sesungguhnya pertanyaan itu mengandung sebuah pernyataan yang sama, ya pernyataan ngeten. Tidakkah kami ini, apakah kami ini harus menjadikan Tuhan selain Tuhan yang telah menjadikan kami? Itu sama dengan pernyataan sesungguhnya kami ini harus menjadikan Tuhan yang telah menjadikan kami. Niku namanya jenenge arane istifham ingkari.
Istifamun iku istifham bimakna ingkar kelawan makna al ingkar. Ae tegese atahi min dunhi alihatan. Tegese orang ngalap ingsun min dunihi saking sakliyane aladzi alihatan ing pangeran. Dipertegas oleh Habibun Najjar bahwa ketika Habibun Najjar ditanya apakah engkau mengikuti agama 3 utusan itu, dijawab betul. Dijawab betul. Dan kemudian dibacakan wama lila a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa saya tidak menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku, padahal sesungguhnya kalian semuanya nanti akan dikembalikan kepadanya. Lalu diteruskan dengan ayat a'attakhidhu min dunihi aliha, apakah saya tidak menjadikan Tuhan selain Tuhan yang telah menjadikan kami. Niki kan bentuk pertanyaan tapi tidak perlu dijawab karena pertanyaan itu bersifat istifham ingkari. Terus ayat yuridni rahmanu bidurrin la tughni safa'atum syai'a. Yuridni lamun ngarepake ni ingsun ar-rahmanu sapa Allah kang maha rahman kang welas asih bidurin kelawan kemelaratan la tuhni ora iso nolaan ni saking ingsun syafaatuhum apa syafaate aliha syai'an ing suwiji-wiji. Ai latat fa'u tegese ora iso nolak ani saking ingsun syafaatuhum apa syafaate aliha sayan ing suwiji-wiji saking Allah wal makruhi lan saking perkara kang den sengiti li'nahu krana sedune lakukan la syafaata iku ora syafaat lahum kedue aliha wala yukidu ora bisa nyelametake apa alihan ing ingsun ora iso nyelametake apa alihani ing ingsun min dalikal makruhi saking mengkono-mengkono barang kang den sengiti. Dados penegasan yang kesekian saking Habibun Najjar. Kalau saja Allah menimpakan kemudaratan kepada kami, maka Tuhan kalian itu sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kami dari madarat atau musibah yang telah ditimpahkan Allah kepada kami. Madarat, musibah, sesuatu azab, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah tidak bisa memberikan apa-apa. Tuhan kalian tidak bisa menolong siapa saja. Dan Tuhan kalian itu tidak akan mampu menyelamatkan kami ketika kami ini dalam kemarahan. Tuhan kalian itu tidak akan mampu menyelamatkan kami dari sesuatu yang tidak disukai, berupa azab, berupa bala, berupa musibah. Falamma sami'a al-qaumu mongko nalikane krungu al-qaumu sapa kaum kalam Habib ing ucapan Habib qalu padha ngucap sapa kaum ya Habib ho Habib inna haula irrusula tune iki pira-pira rasul seduka iku padha nyegah apa haula rasul ka ing sira andini abaika ing saking agamane bapak-bapak sira. Farji mengkobali sira wahai Habib andini rusuli saking ninggal agamane utusane Allah wa illa lamun ora ninggal sira ing agamane utusane Allah naktuluka mongko mateni ingsun ka ing sira biasat adabi kelawan siksa kang luwih sanget. Qala Habibun, niku ngeten. Niku kan Habib Najjar dengan suara terang terus terang bahwa Tuhan yang disembah oleh masyarakat Antioquia itu tidak bisa memberikan apa-apa. Andaikan saya mengikuti Tuhan mereka, Tuhan kalian semua,
maka kemelaratan yang ditimpakan oleh Allah, Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Tuhan kalian itu tidak bisa menolak sama sekali. Tuhan kalian tidak bisa menyelamatkan kami dari bala dan musibah yang telah ditimpakan Allah kepada kami. Ketika kaum Antioquia itu mendengarkan ucapan Habib Najjar tadi, mereka mengatakan kepada Habib, wahai Habib Najjar, sesungguhnya 3 utusan Nabi Isa itu telah menghalangi kalian, telah mengalihkan agama nenek moyang kalian, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Farji antini rusuli, maka mulai saat ini hendaklah kalian balik meninggalkan agama utusan Allah menuju agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Niku terus tiang-tiang masyarakat Antioquia napa murui datang Habib Najjar. Wa illa jika kamu wahai Habib tidak meninggalkan agama 3 utusan Nabi Isa itu, natuluka bi'asadil adzabi, kami akan membunuh kalian dengan siksa yang sangat pedih. Qala Habibun, ngucap sapa Habib, jawaban Khalid dadi jawaban lahu engkau inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini nggih ayat ku nggih. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini setuhune ingsun niki jawaban Habib ketika diancam mau dibunuh akan disiksa. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini setuhune ingsun idzan nalikane iki rujuk balik, maksudnya meninggalkan agama 3 utusan Nabi Isa menuju agama nenek moyang. Lafi dhalalin yakti iku ing dalem kesesatan mubin kang pertelo. Ini jawaban Habib yang sekian. Andaikan saya meninggalkan agama 3 utusan Nabi Isa dan balik kepada agama nenek kami, maka sesungguhnya kami ini berada dalam kesesatan yang sangat jelas. Kesesatan yang jelas. Ayat in roja'tu lamun bali ingsun ila dinikum maring agama sira kabeh ba'dal islami sawus Islam, lakot kuntu maka nyekti teman-teman ingsun fi dhalal mubinin iku ing dalem kesesatan kang jelas, li anadinakum krana setuhune agama sira batilun iku batil. Jadi Habibun Najjar dengan lantang menjawab ini idla fi dhalalin mubin. Andaikan saja saya meninggalkan agama 3 utusan Nabi Isa dan meninggalkan agama itu untuk masuk kepada agama nenek moyang kita kembali, maka sesungguhnya kami ini berada dalam kesesatan yang terang benderang. Kesesatan yang terang benderang. Maksudnya adalah ketika saya kembali kepada agama kalian semua, setelah saya mulai Islam, maka sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang jelas karena agama kalian betul-betul batil. Wa ba'da dzalika lan sause mengkono kang den sebut tawajjah madhep sapa Habib Najjar ila rusuli maring 3 utusan Nabi Isa. Faqala mongko ngucap sapa Habib Najjar, ini setuhune ingsun aman tu iku iman ingsun bi rabbikum yang sira kabeh, fasmauni mongko krungu sira kabeh ni ingsun. Kila den ucapake melbu sira wae ing swarga. Jadi ketika Habibun Najjar itu dipaksa agar segera kembali dari Islam menuju agama nenek moyang mereka, dengan lantang Habibun Najjar menyatakan pada kaumnya bahwa agama kalian semuanya adalah agama batil. Dan setelah itu Habibun Najjar menemui 3 utusan Nabi Isa dan
Habibun Najjar menyatakan keimanannya secara terang di depan 3 utusan Nabi Isa. Inni amantu bi rabbikum fasma'uni iladkhul jannah. Sesungguhnya saya beriman kepada Tuhan kalian, wahai 3 utusan Allah, maka dengarkanlah ucapan kami ini. Dan setelah itu maka Habibun Najjar itu diberi ucapan udkhul al jannata, wahai Habib masuk surga. Ai tegese falam maqala mongko nalikane ngucap Habibun Najjar ini amantu bi rabbikum fasmauni akhadhuhum mongko ngalap sapa kaum hu ing Habibun Najjar wasattu lan padha bondo sapa kaum ala unukihi ing atase gulune Habibun Najjar silsilatan ing rete fasalabuhu mongko padha manjer sapa kaum hu ing Habibun Najjar al babil Madinati. Ketika Habibun Najjar itu dengan lantang datang di depan 3 utusan Nabi Isa dan menyatakan ini amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian orang-orang kaumnya Habibun Najjar, orang Antokia itu menangkap Habibun Najjar dan kemudian kaum Habibun Najjar itu mengikat Habibun Najjar dengan rantai, dirantai tangannya sampai ke lehernya, kemudian disalib, kemudian Habibun Najjar itu disalib, diletakkan di pintu kota, jadi digantung di atas pintu kota. Berarti betul-betul ancaman siksaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya itu betul-betul terjadi. Karena Habibun Najjar betul-betul diikat dengan rantai, kemudian disalib, dan ya namanya orang disalib, kemudian tangannya kan dipaku, dilentangkan dengan kayu salib, kemudian dipampang di depan gapura kota. Jopri. Dan betapa sakitnya orang-orang yang telah menegakkan keimanan di hadapan orang-orang kafir niku. Waqala asubti, kita lanjut bincang krono terusan niku panjang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alimna alladzi yanfa'una rabbana wa faqi'ana qarabatin lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa bi'alana wa qarabatina sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi